Kita buka kembali surat An-Nur. Kemarin sudah kita baca ayat 11 sampai 15. Kita ulang kembali karena sudah dibahas. Kita ulangi mulai ayat 11. Surah An-Nur kita ulangi mulai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. La tahsabuhu syarran lakum. La tahsabuhu syarran lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum ma kasaba minal itsm. Likulli imri'in minhum ma kasaba minal itsm. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Fa'idh lam ya'tu bisyuhada. Fa'idh lam ya'tu bisyuhada. Fa'ulaika 'indallahi humul kadhibun. Fa'ulaika 'indallahi humul kadhibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Walaula
sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong. Ifkun berita bohong. Musbatum minkum adalah dari golongan kamu juga. Latasabuhu sarrolakum, jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahwa khairul lakum, bahkan baik bagi kamu. Likuli mri'in minhum maktasaba minal ilm, masing-masing atau tiap-tiap orang dari mereka yang menyebarkan berita bohong tadi itu akan memperoleh dosa sesuai yang mereka kerjakan. Maksudnya masing-masing punya kontribusi yang berbeda-beda. Antara yang membuat berita bohong dengan yang mempercayainya, dengan yang menyebarkan, itu masing-masing memiliki dosa, tingkat dosa yang berbeda-beda. Walladzina tawalla kibrahu minhum, ya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar di antara mereka yang menyebarkan berita bohong, mulai dari yang membuat, yang percaya, yang menyebarkan, lahu azabun alim, baginya azab yang besar. Jadi baginya itu yang masing-masing tadi, antara yang membuat berita bohong dengan yang mempercayai, kemudian menyebarkan, kemudian tahu berita bohong tetapi tidak mau meluruskan, itu masing-masing berbeda. Laula idza sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minat, mengapa pada waktu kamu mendengarkan berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik di anfusihim terhadap diri mereka sendiri. Jadi ketika mendengar berita bohong, kenapa kok langsung percaya? Kenapa kok terus menyebarkan pada yang lain? Kenapa tidak kok tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Kemudian mengatakan wa qalu hadza ifkum mubin. Nah, kemudian mengatakan ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kenapa kok langsung percaya, bahkan menyebarkan pada yang lain dan tidak berusaha untuk meluruskan? Mengapa demikian? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, mengapa mereka yang membuat berita bohong tadi itu tidak mendatangkan 4 orang saksi? Fa ilam ya'tu bi syuhada'i, maka apabila tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, fa'ulaika indallahi humul kadhibu, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Jadi misalnya ini mungkin juga bohong bahwa Aisyah itu berbuat serong dengan sopan, tapi gak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Bahkan itu tidak ada kenyataannya. Dan itu dianggap orang yang dusta. Jadi terus sejak zaman Rasulullah, para sahabat di Madinah, adanya orang-orang munafik itu terus berkembang sampai kemana-mana.
semakin kesini semakin menjadi-jadi. Semakin banyak orang yang sering membuat berita bohong. Nah, repotnya yang mendengarkan atau yang menerima itu tidak menyangka. Misalnya, apa betul yang kamu beritakan itu, yang kamu buat itu, buktinya apa, dasarnya apa, kok mengatakan si A itu begini, begitu. Ya mestinya kalau mendengar itu berprasangka baik dulu, ditanya buktinya mana, mengatakan itu gitu. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmah, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepadamu semua, nah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, lamassakum fi ma abadtum fihi adabun alim, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Karena fima abadtum fi adabun alim, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Jadi semua kalangan yang membuat, yang mempercayai, yang menyebarkan, yang tidak berusaha meluruskan, itu semuanya kena ngadabun azim, adab yang besar. Ya, adab yang besar itu bisa di dunia ini, apalagi besok di alam akhirat. Italaqawnahu bi alsinatikum wa taqulun bi awaikum ma laysa lakum bihi ilm. Inilah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, bahkan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Ma laisa lakum bihi ilm, yang kamu tidak ngerti sama sekali. Jadi misalnya mau bikin berita bohong, Aisyah berbuat zina dengan Sofwan, padahal nggak ngerti sama sekali, tapi sudah dibikin berita bohong. Nah, sudah sekian minggu juga berkembang berita bohong di luar mana-mana. Nah, orang juga belum tahu persis saya seperti apa. Misalnya diajak apa yang sudah saya kerjakan untuk melihat, tidak mau. Kalian bukti tidak mau. Jadi menyiarkan berita bohong. Nah, kemudian teman-teman yang sudah tahu persis apa yang saya lakukan, tapi tidak mau meluruskan, mendiamkan, agar berita bohong itu dianggap benar. Nah, terus padahal istri katakan malaisalakum bi'il, sama sekali tidak memiliki pengetahuan, hanya mengira-ira. Ya, kemudian batasabunahu hayyinau wa indallahi alim, kamu menganggapnya itu sesuatu yang ringan saja. Oh, hanya ngomongan, hanya membuat cerita, atau hanya menulis di WA, atau hanya telepon, atau hanya ketemu orangnya, diberitahu langsung gini. Itu kelihatannya kecil, padahal itu pada sisi Allah adalah besar. Wa huwa indallahi azim. Jadi orang yang membuat berita bohong, yang mempercayai, yang menyebarkan, yang tidak berusaha untuk meluruskan, itu mengira hal semacam itu kecil itu.
Mungkin karena udah terbiasa, terbiasa cuma begitu, gitu kan? Enggak kecil. Padahal itu di sisi Allah, wa indallahi azim. Padahal di sisi Allah adalah besar. Misalnya apa coba? Seharusnya orang yang tidak termakan oleh berita bohong itu mereka senang memahami Al-Quran, ya dengan dibersamai, dengan dituntuni, itu senang. Tapi karena ada berita bohong tadi, kemudian terus berhenti, nggak ikut itu. Padahal berita bohong itu misalnya membuat si A nyampaikan si B nyampaikan ke si C. Nah si B atau si C itu dia nggak ngerti yang A tadi buat. Kalau misalnya si C ini berhenti, nggak mau Quran, ketika yang lain sudah terlambat mengetahuinya, sudah sekian minggu berusaha untuk meluruskan, diajak ngaji kembali. Semula bertanya, mohon maaf ya sudah repot gitu. Padahal orang sedang repot itu sekedar untuk awasan, menghindar. Dan itu kadang-kadang tanya lagi, ayo kita main Quran. Maaf ya, saya ke masjid yang lain saja. Nah coba, ini kelihatannya kecil kan? Tapi ini di hadapan Allah sangat besar. Kenapa? Karena seharusnya orang-orang yang gimana sudah banyak yang sudah usia 56 tahun, 60 tahun, apakah 60 lebih, yang seharusnya tinggal memfokuskan menyiapkan diri untuk besok di akhirat, menghadapi kehidupan yang sebenarnya selama-lamanya, sudah mulai senang memahami Quran, sudah membangun kebersamaan, ya sudah mulai dapat hidayah. Tapi terus kena berita bohong tadi, info tadi, kemudian terus berhenti. Nah, yang seharusnya dia kalau terus konsisten istiqomah, insya Allah dia selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Tapi karena berita bohong tadi, akhirnya berhenti. Dan itu berkepanjangan, bukan satu, bukan dua, terus bergulir terus. Nah repotnya itu yang membuat berita bohong itu tidak mau diklarifikasi, menghindar terus selalu memproduk berita bohong. Dari satu berita bohong ke berita bohong yang lain. Padahal berita bohong yang pertama aja belum selesai diterbitkan, sudah membuat berita bohong berikutnya lagi. Nah ini yang menjadikan apa ya? Namanya hidayah, namanya petunjuk, namanya kebaikan, itu seringkali rusak dari dalam sendiri. Maka tadi Allah menyebutkan itu dari golonganmu sendiri, ya. Itu usbatun minkum, ya, pembuat penyebar berita bohong itu dari kalangan kamu sendiri. Usbatun minkum. Nah seperti itu. Makanya itu jangan dianggap ringan, jangan dianggap remeh gitu. Itu kenapa ya sampai demikian oleh Allah diulang-ulang ayatnya sampai sekian banyak. Dari ayat 1 terus beruntun, mulai puncaknya ayat 11, nanti masih beruntun sampai ayat 20. Ya kita baca berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
artinya suaranya terganti. Walaula idza sami'tum qultum ma yakun. Walaula idza sami'tum qultum ma yakun. Ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak. Subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanaka hadza buhtanun azim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithli. Ya'idukumullahu an ta'udu Limithlihi abadan in kuntum mu'minin. limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a Al-fahishatu bil ladzina amanu lahum adzabun alim. al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Adzabun alimu fid dunya wal akhirah. Adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Wa anna Allaha rahufur rahim. Wa anna Allaha rahufur rahim. Ya, kita pahami dulu. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Mengapa kamu tidak berkata pada waktu mendengarkan berita bohong itu? Ya, kalau dulu berita bohong dibuat, disebarkan dari mulut ke mulut, maka mendengarkan. Ya, kalau era sekarang itu media semakin canggih, bisa melalui WA, bisa WA group, bisa telepon, bisa ketemu langsung gitu. Bisa dengan bisik-bisik gitu. Itu semakin canggih. Tapi mengapa ketika mendengarkan itu kamu kok tidak mengatakan sekali-kali tidaklah pantas bagi kita
memperkatakan itu? Mengapa tidak menolak? Mengapa tidak mengatakan, oh tidak benar itu, tidak pantas itu, tidak begitu sebenarnya? Loh, mengapa tidak mengatakan begitu? Kok malah mendiamkan? Mengapa kok membiarkan sampai berita bohong itu tersebar? Nah, subhana hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah betul-betul dusta yang besar. Buhtanun adzim. Buhtan itu dusta, kedustaan yang besar. Ini yang seringkali membuat orang Islam itu tidak cepat-cepat maju karena tersiarnya berita bohong itu. Maka itu dijawab dari buhtanun adzim, kedustaan yang besar. Nah, seringkali orang menganggap berita besar, buta besar itu terkait dengan materi, terkait dengan harta, terkait dengan pengaruh, terkait dengan kedudukan. Padahal menurut Allah dan Rasul, selama itu mengganggu, menghambat, bahkan merusak dakwah, itu yang disebut dengan buhtanun adzim, kedustaan yang besar. Dan ini merusak dakwah, menghalang-halangi orang untuk menuju jalan Allah. Itu disebut dengan buhtanun adzim. Yaitu umullahu anta'udu bimithli. Allah memperingatkan kamu agar kamu kembali tidak membuat yang seperti itu selama-lamanya. Allah mengingatkan kamu supaya tidak melakukan seperti itu lagi selama-lamanya, abadan. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Sehingga begitu ketahuan, terbongkar berita bohongnya, itu kalau orang beriman itu terus berhenti selama-lamanya. Tetapi ketika kejadian buat berita bohong atau buat dusta terbongkar oleh kawannya sendiri, enggak jelas, nanti berapa tahun bikin lagi berita bohong lagi, kebongkar kedustaannya, berhenti, nanti berapa lama lagi bikin lagi. Nah, kalau gitu namanya bukan in kuntum mu'minin. Kalau masih mengulang, itu namanya bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu begitu dikasih peringatan, tadi misalnya sudah terbongkar kebohongannya, itu terus berhenti, terus tobat nasuha, tidak pernah mengulang kembali. Nah, itu orang yang mukmin. Tetapi ketika itu diulang-ulang, nah berarti bukan mukmin. Jadi cirinya kalau mukmin itu kembali kepada kebenaran, kemudian menyesal, itu tidak mau mengulangi lagi. Bayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mungkin kalau orang mudah dikelabui, mungkin kalau orang mudah dibohongi, tapi kalau Allah maha mengetahui, Allah
bisa membongkar kebohongannya. Dan itu biasanya yang membongkar juga dari dalam sendiri. Lama-lama akan ketahuan. Ya kalau berita itu tidak benar, tapi sudah terlanjur merusak dakwah Islam. Sudah terlanjur merusak itu. Biasanya ketahuannya kan sudah sekian lama. Ya sudah terlanjur banyak orang yang percaya. Innal ladzina yuhibbuna antasi al-fahisah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita bohong tadi, perbuatan itu yang merupakan perbuatan yang sangat kecil dan tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi membuat fitnah, buat berita bohong, menuduhkan misalnya Aisyah berpacaran dengan Sofwan, tuduhan yang sangat kecil, berita bohong luar biasa. Itu senang sekali kalau itu disebarkan. Nah, orang yang semacam itu namanya menyebabkan fahisah billadzina amanu lahum adzabun alim di dunia wal akhirah. Bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi billadzina amanu lahum adzabun alim di dunia wal akhirah. Jadi siapa-siapa yang mempercayai berita bohong tadi, bukan hanya membuatnya, bukan hanya yang memproduksi, tapi juga yang mempercayai, kemudian yang menyebarkan, kemudian yang membiarkan. Itu lahum adzabun alim di dunia wal akhirah. Ini di ayat 19 ini sangat jelas kan, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Itu siapapun yang menginginkan agar berita bohong tadi berkembang, menyebar, itu bagi mereka adabun alim di dunia wal akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui gitu. Nah makanya seringkali orang menganggap yang demikian itu ringan saja. Mungkin karena tidak terkait dengan harta, tidak terkait dengan materi, tidak terkait dengan kekayaan, dianggap hal yang kecil. Padahal itu bagi dakwah itu hal yang bukan sekali, kedosaan yang sangat besar. Kemudian ayat 20. Walala fadlullah alaikum, dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, wa anallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Jadi kalau kemudian berhenti tobat, ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyantun, Allah Maha Penyayang. Jadi kalau berita bohong terkait dengan Aisyah dituduh sirah dengan sok, itu karena Allah terus menurunkan wahyu ini. Dan kemudian orang-orang yang membuat berita bohong, yang menyebarkan terusnya itu, ya digeras. Ya. Karena mereka sudah terbukti membuat berita bohong. Kemudian menjernihkan, membersihkan Sofwan dan Aisyah. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم والله سميع عليم ولا يعتل أولو الفضل منكم ولا يأتل أولو الفضل منكم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الفضل منكم والسعة أن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Ya, kita baginya agak panjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Faman yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Walau fadlullahi alaikum wa rahmah, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak seorang pun dari kamu yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar tadi. Ini konteksnya keji dan mungkarnya apa? Membuat berita bohong, mempercayai berita bohong, menyebarkan berita bohong, membiarkan berita bohong itu menyebar di kalangan orang Islam. Itu semua masuk kategori perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, itu dikatakan abada, selama-lamanya.
innallaha yuzakki mayyasha. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Maksudnya yang jujur ya suatu ketika akan terbukti kalau jujur. Yang bohong suatu ketika akan ketahuan kebohongannya. Yang biasa membuat berita bohong lama-lama juga akan ketahuan. Nah, wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wala yaktali ulul fadli minkum wasa'ati ayyuktu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan berkelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Jadi ini peristiwanya begini. Ketika Aisyah diberitakan bohong, berbuat serong dengan copan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Setelah kejadian itu, ya, setelah Aisyah diantarkan pakai untanya dituntun sopan sampai Madinah. Sopan juga nggak ngomong apapun. Sopan tahu bahwa itu Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Ya dia lurus saja ngantarkan Aisyah sampai di Madinah. Habis itu Aisyah terus sakit. Ternyata orang-orang munafik menyebarkan berita bohong itu. Lama-lama Aisyah tahu kalau dia digosipkan, dibuat berita bohong oleh orang-orang munafik, katanya berbuat serong dengan sopan. Kemudian Aisyah tanya sama bapaknya sambil menangis. Bapaknya Aisyah itu Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya apa adanya. Abu Bakar tidak ngerti sama sekali. Kemudian Aisyah tanya pada ibunya, istrinya Abu Bakar, ibu kandung dari Aisyah. Ibunya juga mengatakan nggak ngerti apa-apa, cuma berkembang suara seperti itu, sudah merata. Sampai Aisyah itu tanya sama Zainab. Zainab ini model sini apa itu? Madunya. Jadi Rasulullah sudah nikah duluan sama Zainab itu. Zainab ini lebih tua dari Aisyah. Terus Rasulullah nikah lagi sama Aisyah. Itu namanya apa? Madunya ya. Madu. Belum katanya madu yang asli itu kalau dibawa ke rumah bikin mahal. Itu sampai Aisyah itu nanya sama Zainab. Ternyata Zainab bersih sama sekali gak ikut-ikut itu. Padahal semula Aisyah itu mengira itu Zainab ikut-ikut, tapi nanti sama sekali tidak. Ya, ternyata itu perbuatan orang-orang munafik. Tapi bapaknya Aisyah, Abu Bakar, ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar, dan orang-orang yang membela Nabi, itu model sini, itu gak kalah kurang ingin membalas gitu. Ingin membalas kejahatan orang-orang munafik sudah merusak keluarga Nabi,
sudah merusak keluarga Abu Bakar. Menurut yang diberitakan bohong itu keluarga Rasulullah. Menurut berita bohong itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar, istrinya, dan tadi orang-orang yang pokoknya terima lah itu. Karena udah dirusak keluarganya Rasul. Itu mengatakan, udah, aku nggak akan ngasih kepada mereka yang semua terlibat pada berita bohong. Walaupun mereka itu keluarga dekat, walaupun mereka itu membutuhkan, walaupun mereka itu hijrah, pokoknya nggak akan dikasih hak-haknya itu. Karena sudah keterlaluan, sudah merusak keluarga Rasulullah. Tetapi ternyata oleh Allah itu diberitakan apa? Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Fal yakfu wal yasfahu. Kebanyakan Abu Bakar isinya orang-orang yang merasa disakiti karena keluarga Rasulullah dicemarkan tadi. Nggak terima kan? Yang ingin membalas, ternyata oleh Allah nggak boleh. Sudahlah, dimaafkan saja, berlapang dada saja, gitu kan? Nah, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Nah, kemudian apa kamu tidak ingin bahwa Allah itu mengampuni kamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, coba. Jadi ternyata yang namanya kerja orang munafik itu sejak periode Madinah itu demikian ini. Jadi yang dirusak itu bukan setengah-setengah, yang dirusak itu keluarga Rasulullah, berarti merusak kehormatan Rasulullah kan. Yang dirusak itu keluarga Abu Bakar. Sudah orang-orang munafik dan khusus Abu Bakar itu nggak bisa mendidik putrinya. Nosok putrinya sampai berbuat serong dengan sahabat sendiri. Nah, udah gak karuan, itu Abu Bakar betul-betul gak tahan. Apalagi ibunya, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah, oleh orang-orang munafik diberitakan, itu gimana juga seorang ibu gak bisa mendidik putrinya. Coba dikitakan orang munafik. Jadi ternyata yang dirusak itu orang munafik bukan hanya sopan dengan Aisyah, tetapi keluarga besar Rasulullah, dari keluarga inti sampai keluarga besar Rasulullah. Jadi memang paling repot, paling sulit menghadapi orang-orang munafik, karena mereka ikut berperang juga bersama juga Rasulullah dan sahabat-sahabat, mengetahui itu orang dalam itu. Makanya kalau menghadapi orang kafir, menghadapi orang musyrik, menghadapi orang murtad, itu jelas karena kelihatan di luar itu. Tapi ini orang munafik, itu dari golongan kamu sendiri. Itu yang paling ganas merusak dakwah Rasulullah. Dan ternyata sepanjang masa itu semakin kesini semakin menjadi-jadi. Setiap ada upaya untuk kebaikan, apalagi hubungannya dengan memahami Quran, itu tidak pernah berhenti yang namanya ifkun itu, berita bohong itu. Bagaimana ya orang Islam jelas Al-Quran itu
harus betul-betul diyakini kebenarannya, keimanan apa semuanya benar wahyu dari Allah dan diyakini sebagai pedoman itu. Sudah beratus-ratus tahun Quran ini tidak dipahami, tidak diamalkan dengan sepenuhnya. Kemudian ketika ada yang memulai, itu ada saja yang bikin berita bohong. Nah, terus menerus. Ini ketika zaman Rasulullah ini redakan terbongkar ini sampai Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat, kambuh lagi. Orang-orang munafik itu bikin ulang. Pertama apa? Lu zakat dulu kan hanya pada Nabi sudah wafat. Di Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah, mereka tidak mau bayar zakat pada khalifah. Dianggap sudah selesai gitu kan, karena Nabi sudah wafat. Ini orang-orang munafik. Yang lebih repot lagi, ada di antara mereka yang menjadikan diri sebagai nabi. Ternyata banyak yang ikuti, sampai 44.000 pengikut namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi yang berbuat itu bukan orang biasa-biasa. Itu orang-orang yang sangat canggih pemikirannya, orang-orang yang sangat hebat, yang sangat pintar mempengaruhi. Makanya dipengaruhi sampai 40.000 yang disesatkan mengikuti Musailamah. Padahal itu baru berapa lama Rasulullah wafat, sudah begitu gitu. Apalagi sekarang. Dari Rasulullah wafat sampai sekarang itu sudah berapa? 19.400 tahun lebih kan? Makanya kalau orang-orang munafik merajalela itu ya wajar. Tapi mestinya kalau kita itu cermat memahami Quran, nggak akan mudah kena pengaruh. Mungkin yang mudah pengaruh itu karena belum sepenuhnya mengikuti memahami Quran. Itu yang mudah kena pengaruh. Nah, insya Allah kita teruskan besok pagi sampai ayat 22. Insya Allah kita teruskan ayat 23 terus. Oke, makasih. Semoga kita semua terhindar dari yang terlibat berita bohong, tidak terlibat dalam perbuatan, tidak ikut mempercayai, tidak membenarkan, tidak ikut menyebarkan, dan harus berusaha untuk membetulkan, menjernihkan. Ya, terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.